Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima. Eh, Kali ini saya ingin mendiskusikan hasil dari besar dua saya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Sumardi untuk tugas besarnya. Ini ya, dan sebelum saya minta maaf terlambat karena besar ini. Kita langsung ke topik aja. Yoga itu bahasa Indonesia banyak diminati dan dipelajari oleh mahasiswa di dia termasuk dalam pendahuluannya. Sini adalah terbelakang. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang merupakan salah satu bahasa terbesar di dunia yang telah mengalami pengaruh besar dalam penggunaannya dan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, terutama di ya. Dan di sini ada data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Eh, Kurang lebihnya itu dari 45 negara di memasukkan bahasa Indonesia sebagai bidang resmi di berbagai institusi pendidikan, kuliahan, mungkin kemudian lanjut negara-negara yang termasuk itu contohnya ada Australia, di Asia itu ada Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa juga. Ini juga aktif mencoba untuk menawarkan ini di kampus-kampus dari universitas mereka. Nah, untuk di Australia sendiri, bahasa ini cukup populer, eh, di mana bahasa Indonesia ini merupakan bahasa populer keempat, yang dimana telah diajarkan di lebih dari 500 sekolah menjadi mata pelajaran wajib. Bahkan di Eropa sendiri bahasa Indonesia juga diterima sebagai bahasa asing. Kemudian alasan saya sebenarnya saya ambil topik ini karena bahasa Indonesia ini memiliki bahasa yang tidak terlalu ada perubahan untuk kata kerja itu dan memiliki pelafalan sederhana di mana ini membuat ini jadi jauh lebih menarik dan mudah belajar oleh siswa asing, dan salah satunya adalah bagaimana sebelumnya ini bahasa Indonesia ini sudah resmi dijadikan bahasa Indonesia, dan belajar bahasa Indonesia memberikan komunikasi dalam konteks bisnis dan diplomasi regional yang saya bilang tadi. Bahasa Indonesia cukup populer di negara asing. Ini langsung ke bagian utamanya melalui pembahasan. Sini ada potensi bahasa Indonesia dunia. Jika kita lihat dari peran bahasa Indonesia di negara ini sendiri atau di negara Indonesia ini memiliki peluang tersendiri. Indonesia ini bisa jadi bahasa dalam sekolah atau profesional. Pesan ini diberikan oleh Parno pada tahun 2015, dan menurut Jun, dia juga menyatakan bahwa potensi bahasa Indonesia untuk mampu masuk ke dunia internasional itu terletak pada kemudahan dalam mempelajari bahasa. Jadi menurut Dion, bahasa Indonesia ini bahasa yang sulit dibandingkan bahasa-bahasa dan memiliki potensi untuk bisa realisasi bahwa bahasa Indonesia akan mendunia. Kemudian di dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah dapat menjelaskan bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia itu menjadi sebuah hirauan penting dari pemerintah dan perlu ditingkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Jadi pemerintah juga turut membantu, turut memberikan atensi bahwa bahasa Indonesia ini perlu ditingkatkan agar perlu ditingkatkan secara bertahap bisa
masuk ke percetakan. Kemudian menurut Hyun juga itu dia menyatakan bahwa potensi pengembangan bahasa Indonesia ini terletak pada di kemudahan dalam materi yang disebutkan sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia ini cukup mudah, bahkan orang awam pun WNA itu juga bisa dengan cepat dalam mempelajari yang dimana dari penggunaan aksara Latinnya, bahasa yang cukup sederhana yang dijadikan sebagai faktor bahwa potensi bahwa di bahasa Indonesia ini bisa berkembang dengan kemudian beberapa upaya bahasa Indonesia berbahasa dunia menurut keluarga ini, bahasa Indonesia ini upaya bahasa Indonesia untuk bisa mendunia ini bisa dilakukan melalui konservasi dan revitalisasi. Konservasi sendiri berarti pelestarian atau kemudian di sini ada Mazaki tahun 2017 sebelum bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional itu tidak hanya terletak pada entitas bahasa itu sendiri. Jika mental bangsa terjajah perlu dikembangkan terhadap bahasa sendiri. Jadi, salah satu cara bahasa Indonesia sendiri bisa masuk ke kancah internasional itu faktor pentingnya juga faktor salah satu faktornya itu juga berada di uh, masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi mental bangsa terjadi itu juga berubah. Sebelumnya bahasa Indonesia itu kan juga merupakan mata jajahan. Kemudian masyarakat Indonesia juga perlu adanya kebanggaan atau kebanggaan terhadap bahasa ini, terhadap bahasanya sendiri. Dan ini selain itu struktur dan pembacaan bahasa Indonesia yang tidak rumit itu menggunakan orang asing bahasa Indonesia hampir pada setiap negara maju sudah mendirikan studi tentang Indonesia itu sendiri. Dan salah satu upayanya itu faktor lainnya itu adalah kebudayaan yang dimana ini merupakan bagian yang integral pada infeksi bahasa dan pikiran para budaya dan sejarah serta cara hidup manusia dinyatakan melalui bahasa pada dunia pun juga dinyatakan dalam bahasa. Jadi bahasa itu sekedar kita berucap berkomunikasi atau berdialog dengan seseorang di merupakan suatu kebudayaan dan tidak bisa asal mengucapkan misalnya ini. Kemudian upaya bahasa Indonesia internasional itu tunjukkan pada pelajar asing, ini mana ini salah satu institusi atau organisasi yang turut andil turut serta dalam membantu itu adalah program BIPA. BIPA itu adalah merupakan bahasa Indonesia untuk asing atau lebih tepatnya bahasa Indonesia bagi penutur asing. Program BIPA ini ada karena untuk diperuntukkan untuk masyarakat asing yang berasal dari luar Indonesia. Mereka itu memiliki ketertarikan untuk belajar mengenai bahasa Indonesia ataupun Indonesianya itu sendiri. Namun belum sepenuhnya dia menguasai tentang bahasa Indonesia. Jadi sekolah-sekolah di negara asing sudah terapkan kurikulum bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, contohnya seperti Indonesia ini di Australia itu menurut kami dan wah di Australia pun dipakai di universitas ini itu kurikulum bahasa Indonesia sudah dijadikan sebuah opsi atau pilihan dalam dalam orang-orang atau masyarakat Australia dalam jadi pelajaran bahasa asing.
Di sini ada sedikit kajian atau hasil kajian yang menunjukkan bahwa Papua, Myanmar, Thailand, Australia, dan Timor Leste. Timur Leste ini merupakan dua negara dengan potensi dalam rata-rata jumlah belajar IPA tertinggi. Selanjutnya, Thailand, Filipina, Prancis, Afrika Selatan, Timur Leste, akan banyak di mana bisa dilihat dari gambar. Di sini saya ambil contoh aja di Thailand. Untuk mahasiswa BIPA-nya itu bisa dilihat dari chartnya atau diagramnya itu tahun 2011 di Thailand itu mahasiswanya itu hanya sekitar 170-an untuk yang mempelajari tentang Indonesia. Kemudian 2012 meningkat di 221, 2013 340, 2014 827, 2015 952, 2016 itu ada 1827, 2017 tertinggi di 7698, kemudian menurun di 2018 di sekitar 1314 dan 2019 itu di 2123 mempelajari soal BIPA ini. Jadi puncaknya itu ada di tahun 2017. Nah, total tertingginya itu yang 7.698 mahasiswa di Thailand itu pelajari soal bahasa Indonesia. Dan di sini ada kajian dari ahli juga menurut Ponjaranirat, terdapat aspek-aspek budaya yang bisa didaya gunakan yang akan materi dari IPA. Jadi di sini merupakan sedikit bocoran tentang materi ajar IPA itu, yaitu salah satunya adalah sistem pendidikan, serta kelengkapan hidup, sistem mata pencarian hidup, dan bahasa, kesenian, pengetahuan, dan sistem pendidikan. Jadi semua ini akan materi ajar yang diajarkan atau dipelajari di dalam kelas BIPA ini atau institusi BIPA. Kemudian ada komponen budaya yang memiliki peran yang penting. Pemahaman budaya yang tinggi dapat membantu penginformasi terhindar dari benturan budaya dengan kultur asli. Selain itu, komunikasi dapat budaya aktif dan efisien. Selain itu, komunikasi dapat yang komponen sosial budaya dalam pembelajaran berliterasi. Contoh informasi itu meliputi dari yang pertama itu pengetahuan tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada budaya sendiri, ciri khas dari daerah-daerah di Indonesia itu apa semacam tarian, musik yang bisa dipakai dalam budaya di Indonesia itu apa saja. Itu contohnya itu ada di gambar, kita bisa lihat ada cukup banyak orang asing yang mempelajari alat musik gamelan yang dimana dibimbing oleh ini bentuk dari pengajaran atau materi dari BIPA. Mengenalkan hanya sekedar mempelajari bahasanya, tapi juga mengenalkan kebudayaan di Indonesia dan mereka yang belum paham atau yang tertarik dengan Indonesia itu. Kemudian ada sistem atau norma yang ada di Indonesia dan pariwisata. Salah satu yang paling sering, mungkin paling sering diminati oleh warga asing itu adalah pariwisata dan kesenian daerah yang ada di. Dan penutupnya, saya ada kesimpulan, jadi komponen sosial budaya itu dapat membantu mencari budaya dan efektivitas komunikasi lingkungan dan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pembangunan Indonesia, di mana faktor pemerintah dan masyarakat juga penting, terutama di pemerintahan. Jadi pemerintah harus terus membantu uh, kegiatan ini sangat bermanfaat dan
Salah satunya adalah bisa mengenalkan budaya-budaya kita di Indonesia. Ya, salah satunya itu adalah pengenalan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan dan di dalam dan di luar. Pembelajaran ini tidak hanya mencakup aspek bahasa seperti yang dijelaskan ini, bisa juga dari kebudayaan, dari yang lainnya. Kemudian aspek budaya itu juga perlu untuk penutur asing agar bisa berkomunikasi secara efektif dan menghindari benturan budaya. Kemudian sarannya itu atau harapan kita, harapan saya sendiri yang pemerintah itu perlu meningkatkan upaya promosi dan pengembangan bahasa Indonesia di kancah internasional melalui program IPA dan bersama dengan institusi pendidikan. Lagi soal pemerintah yang perlu membantu menyokong ada peran yang cukup penting, cukup krusial karena ya, biayanya pun juga dari pemerintah yang harus siap dengan tujuan yang jelas yaitu ya baik jadi peran pemerintah pun bisa dengan bekerja sama dengan negara lain atau yang lain mengoptimalkan penggunaan teknologi dan media digital untuk memperluas jangkauan belajar dan komunikasi. Itu juga bisa membantu pemerintah untuk bisa menyebarluaskan soal budaya kita karena yang kita lihat sendiri bahwa teknologi sekarang sudah maju, sudah mulai maju lagi, sudah sangat maju. Kita bisa melihat konten-konten itu hanya bukan dari TV saja tapi bisa dari handphone atau alat elektronik yang kecilnya hanya segenggam tangan. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya sekedar mengenalkan bahasa Indonesia tapi budaya dari Indonesia itu sendiri ke Asia. Ya mungkin uh, itu saja uh, presentasi hari atau kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dan ini ada tambahan untuk daftar referensi saya di satuan saya dan buat presentasi ini atau makalah di mungkin akan lebih sumbernya ini menganalisa atau dokumen. Nah itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.